Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Excel kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang bernama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Excel ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha penyelenggaraan jaringan. Yang kedua adalah jasa telekomunikasi. Untuk sumber income-nya berasal dari jasa telekomunikasinya. Untuk segmen usaha atau marketnya untuk Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Excel. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Axiata sebesar 66,25%. Masyarakat sebesar 33,22%. Dan sisanya treasury sebesar 0,53%. Dan dari segi pendapatan, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan. Dan kenaikan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,5%. Terus dari segi net profitnya cukup beragam ya teman-teman. Dan 2018 mengalami kerugian cukup besar. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 47,9%. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 8% untuk tahun 2020. Terus untuk dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 11,7%. Terus dari segi modalnya cukup beragam dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 0,5%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya, yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2020 ini Net Profit Marginnya hanya sebesar 1,43%. Dan kalau kita lihat secara histori, di mana perusahaan ini profit, itu pun memang paling tinggi hanya di 2,84%. Sisanya masih di bawah 2% ya teman-teman untuk dari segi Net Profit Marginnya. Dan di 2020 ini mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu di 14,41%. Untuk dari segi NPM-nya karena dari kenaikan biaya operasional. Terus dari segi EPS di 35 dan membuat pernya menjadi 63,64 kali. Dan ini pun kenaikan ini pun karena memang mengalami penurunan dari EPS, dan yang kedua adalah juga memang dari penurunan dari harga saham. Tetapi penurunan EPS-nya yang lebih dalam membuat harga pernya menjadi lebih tinggi. Terus dari segi book value-nya di 1776. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 2210, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,24 kali. Dan ini secara PBV-nya sudah di atas 1 ya teman-teman. Dan secara histori pun memang rata-rata dari PBV-nya selalu di atas 1. Terus dari segi DER-nya di 2,56 kali. Dan ini juga secara DER-nya pun secara histori juga sudah di atas 1. Terus dari segi ROE di 1,96% dan ROA-nya di 0,55%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2210 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar 1800. Jadi masih memiliki margin of safety minus 18%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan kasus oke, karena saya melihat perusahaan ini masih sangat dibutuhkan oleh kita ya teman-teman, yang dimana kita juga setiap hari menggunakan namanya provider. Untuk dari GCG saya berikan kasus oke karena tidak memiliki kasus hukum, dan kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk dari segi revenue saya berikan kasus oke karena mengalami kenaikan. Untuk net profit saya berikan kasus no karena mengalami penurunan. Sedangkan di masa pandemi seperti sekarang seharusnya pemakaian pulsa atau pemakaian provider ini mengalami kenaikan, tetapi secara net profit mereka masih tidak mencetak laba yang bagus ya teman-teman. Terus dari segi aset saya berikan kasus oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan kasus no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan kasus no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan kasus no karena jika liability-nya no saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan kasus no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan kasus no karena masih negatif untuk dari intrinsic value-nya. Untuk dividen saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir untuk Excel ini masih belum loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 4:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Excel ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental maupun secara valuasinya tidak begitu menarik.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram tersebut di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.